Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Di antara rahmat Allah yang Allah anugerahkan dalam kehidupan seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk dapat melaksanakan apa yang difardukan. Karena dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah fardukan, dengan inilah dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarrabu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi," tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku melainkan dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan. Namun karunia ini akan semakin meningkat ketika kita mampu menambah dari apa yang telah Allah wajibkan dengan melaksanakan nafilah atau tatawu'at. Karena dengan melaksanakan tatawu'at, apakah itu puasa sunnah ataukah salah sunnah, maka hal ini akan menjadi baik dengan melaksanakan apa yang disunnahkan dalam bentuk tatawu', melainkan aku akan mencintainya. Sehingga salah satu sarana terkuat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala menurut hadis qudsi ini adalah melaksanakan tatawu'at, apakah itu dalam bentuk salat sunnah ataupun puasa sunnah. Dalam bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Selain kita melaksanakan puasa wajib, puasa fardu yang diselakan dengan siyam syahr Ramadan, puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah peluang untuk melaksanakan satu sangat besar. Di antaranya adalah melaksanakan qiyam Ramadan. Rasulullah SAW memberikan gambaran keutamaan orang-orang yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan ampunan dosa terhadap dosa-dosa yang lalu. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, melaksanakan salat malam, apakah istilahnya dengan salatul lail atau salat tarawih, pada masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini tentu sesuatu yang muncul dari pemahaman terhadap cara salat Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Di mana istilah salat tarawih ini adalah istilah para fuqaha yang di mana dilaksanakan berbagai jumlah rakaat sehingga membutuhkan waktu dalam setiap pelaksanaannya ada waktu istirahat. Maka diberi istilah salat tarawih. Walaupun istilah itu yang masyhur dinamakan adalah qiyam 11 rakaat. Seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika ditanya bagaimana cara salat malamnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa salatnya Rasulullah SAW adalah 11 rakaat yang diawali dengan salat dua iftitah. Hal itu didasari dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa la nuqanna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah termasuk orang-orang yang
memahami dan menghafal cara salatnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu mengawalinya dengan 2 rakaat iftitah. Iftataha salatahu rak'ataini khafifatain. Beliau membuka salat malamnya itu dengan 2 rakaat ringan. Lalu dilanjut lagi dengan 2 rakaat. Lalu dilanjut lagi dengan 2 rakaat. Sampai pada akhirnya dengan jumlah 13 rakaat yang diakhiri dengan 1 rakaat. Yang ditambah dengan 2 rakaat ringan. Jadi mana setiap 2 rakaat kita tutup rakaat itu, maka akan berulang takbiratul ihram. Maka pertanyaan yang muncul itu adalah, apakah doa iftitah ini yang dimana dianjurkan dilaksanakan pada saat kita melaksanakan salat dengan mengawalinya dengan doa iftitah itu dianjurkan di awal pelaksanaan salat malam saja, ataukah setiap selesai takbiratul ihram dari 11 rakaat yang kita laksanakan pada malam itu? Maka di sini yang istilah dengan salat tarawih dianjurkan membaca doa iftitah. Jadi salat iftitah ini yang diawali daripada salat malam tetap dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Demikian juga dengan rakaat setelahnya, baik itu rakaat pertama maupun rakaat yang ketiga, rakaat yang kelima, yang diawali dengan takbiratul ihram, maka doa iftitah tetap dianjurkan untuk kita baca. Hal itu didasari dari riwayatan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelaskan bahwa Nabi SAW suatu ketika salat malam beliau terhenti setelah takbiratul ihram. Lalu sahabat ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berhenti? Dan itu ditanyakan pula kepada Rasulullah SAW. Maka diberi jawaban bahwa Nabi SAW terdiam setelah membaca takbiratul ihram, di mana ia melakukan takbiratul ihram, maka ia tetap dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Hal ini diperkuat lagi bahwa doa iftitah yang dilaksanakan setelah takbiratul ihram itu akan memberikan keistimewaan tersendiri. Hal itu Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat membaca doa iftitah dengan mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi bertanya, siapa yang membaca di belakang itu dengan membaca doa tadi? Maka seorang sahabat menyatakan, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas bacaan tadi. Hal ini memberikan penjelasan bahwa bacaan doa iftitah ini selain itu memberikan keistimewaan di mana para malaikat berlomba-lomba untuk mencatat dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi lain bahwa tetap dianjurkan membaca doa iftitah di setiap takbiratul ihram. Walaupun di sebagian fuqaha, dan ini menjadi ranah fikih, bahwa dicukupkan di awalnya saja. Untuk menggabungkan dua pandangan ini, kalau kita memungkinkan untuk membaca doa iftitah, maka sebaiknya kita baca. Namun ketika suasana dalam salat jamaah tidak memungkinkan, di mana para imam terkadang tidak membacanya, bahkan cukup cepat memulai doa, bahkan mengawali surah Al-Fatihah itu, maka kita cukupkan saja jawaban. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan salat-salat malam ini dengan mengutamakan dari keikhlasan dalam amal, kemudian senantiasa ingin melaksanakan salat yang dituntunkan Rasulullah SAW, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nasrul min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.